Baik Bapak Ibu sekalian, acara pembukaan segera kita mulai. Acara pembukaan pelatihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah secara distance learning tahun anggaran 2021 segera dimulai. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Insinyur Sugiartanto MT, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Insinyur Seki Perangin-Angin MSc MM, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 8 Makassar Bapak Anwar STMT, Bapak Ibu pejabat administrator dan koordinator di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Ibu pengawas dan subkoordinator di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Ibu pengajar yang telah hadir bergabung pada hari ini, ada Bapak Maliki Mursid, dan rekan-rekan panitia penyelenggara dan para peserta pelatihan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian pada virtual meeting hari ini dalam acara pembukaan pelatihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah secara distance learning yang diselenggarakan pada hari ini Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021 melalui penyelenggara Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 8 Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 8 Makassar kepada Bapak Anwar STMT. Silakan. Laporan panitia pada acara pelatihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Insinyur Sugiartanto MT, yang terhormat Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Insinyur Rezeki Perangin-Angin MSc MM, yang terhormat Bapak Ibu para pejabat administrator dan koordinator di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas dan subkoordinator di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR, yang terhormat Bapak Ibu Widya Iswara dan pengajar, serta rekan-rekan panitia dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka acara pembukaan pelatihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang diselenggarakan secara distance learning oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 8 Makassar. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. A. Dasar penyelenggaraan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS beserta peraturan perubahannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS melalui e-learning. Yang keempat, Surat Edaran Kepala BPSDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan metode pembelajaran jarak jauh dan seminar secara daring di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. B. Tujuan pelatihan.
Tujuan penyelenggaraan pelatihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami cara melakukan analisis dalam proses penentuan pemilihan program pengembangan infrastruktur wilayah yang menjadi prioritas. C. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan direncanakan sebanyak 30 orang. Setelah dilakukan pemanggilan, peserta yang konfirmasi hadir ikut pelatihan sebanyak 19 orang yang berasal dari ASN Kementerian PUPR dan Dinas Provinsi Kabupaten Kota terkait. Akan tetapi sampai pagi ini dari Inspektorat Jenderal telah mengundurkan diri sebanyak 5 orang. Sehingga posisi hari ini adalah 14 orang. Yaitu dari Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekjen ada 1 orang, dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY 1 orang, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan 1 orang, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau 2 orang, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ada 5 orang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta 2 orang, Dinas PU Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 1 orang, dan Bapeda Kabupaten Kutai Barat 1 orang. D. Pengajar. Tenaga pengajar pada pelatihan ini adalah Widya Iswara, pejabat struktural dan pejabat teknis terkait di lingkungan Kementerian PUPR, serta praktisi. E. Kurikulum dan metode pelatihan. Kurikulum pelatihan sebanyak 58 jam pelajaran yang dilaksanakan dengan metode distance learning full, jadi tidak ada kegiatan tatap muka. Akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2021. Pada pelaksanaan pelatihan ini akan dilakukan evaluasi dan peserta akan diberikan pretest dan posttest secara daring untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan peningkatan pengetahuan dari para peserta. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan penyelenggaraan pelatihan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Sugiartanto MT, dengan hormat kami mohon berkenan memberikan arahan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu ini kita ikuti sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR dan dilanjutkan membuka kegiatan secara resmi pada Bapak Insinyur Sugiartanto MT. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Yang saya hormati para pimpinan tinggi media di lingkungan BPIW, Pak Kapus, terima kasih. Para pejabat administrator, para pengawas, dan para pejabat fungsional di lingkungan BPSDM yang ikut hadir di virtual kali ini, dan juga sekaligus Widya Iswara. Mungkin ada Pak Maliki di sini. Selamat pagi Pak Maliki, sehat ya Pak? Terima kasih Pak Kabat. Termasuk para Widya Iswara yang nanti mungkin akan bergabung setelah hari ini, karena ini saya mendengar tadi rencana pelaksanaannya sekitar 8 hari atau sekitar 50 JP lebih ya. Dan para peserta pelatihan yang berbahagia, tentunya
Izinkan saya di pagi hari ini pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun secara virtual. Ya, secara virtual. Kita tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ya, faktanya Bapak Ibu sekalian ada di unit kerja, tapi bisa mengikuti acaranya yang acaranya diselenggarakannya di Makassar, penyelenggaraannya. Dan sekaligus yang menyusun kurikulum modulnya ada di Bandung. Nah, ini kan artinya kita tidak kemana-mana, tapi bisa kemana-mana pikiran kita. Ini kita bisa menyelami. Termasuk Widya Iswara mungkin ada di tempat unit kerjanya atau mungkin yang terdekat. Guna memberikan pencerahan, pemahaman, dan sekaligus materi-materi yang terkait ya kaitannya dengan bagaimana pelatihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. Hanya saya sayangkan dari rencana 30 orang hadir 19 rencananya, ada yang mengundurkan menjadi hari ini. Saya mendengar laporannya tadi hanya 14. Pertanyaannya saya balik. Yang membutuhkan ilmu-ilmu ini sebenarnya bukan Widya Iswara. Kurikulum kami yang menyusun itu sudah banyak tahu. Kurikulum terjadi progres perbaikan ke arah lebih baik, Di antaranya adalah bagaimana supaya tidak ada gap kompetensi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bapeko Makassar. Nah justru itu 30 yang diundang, yang hadir ikut di virtual ini hanya 14. Di dalamnya ada dari teman-teman Inspektorat Jenderal. Bahkan ada 5 orang. Saya mendengar tadi. Saya malah mau nanya, ini kalau Ibu Mutrial Baba ini dari mana ini? Ibu dari mana? Saya dari Inspektorat 4, Pak. Nah, Inspektorat 4. Ini ada Satya Wirawan, ini dari Itjen juga ini. Iya Pak, Inspektorat Jenderal Pak. Nah, Dari Inspektorat 4 Pak. Inspektorat 4. Ini dari Inspektorat malah penggemar setia BPSDM ini. Terima kasih. Artinya pemahaman ini bukan hanya di sektor teknis Pak Kapus, tetapi pemahaman-pemahaman yang akan diberikan kepada para peserta, ya di dalamnya ada dari inspektorat, justru untuk menyamakan persepsi semuanya itu sama. Kalau ilmunya kita itu sama, yang diberikan oleh para penceramah dan Widya Iswara dan senior kita, logikanya adalah di dalam pengembangan kompetensinya, moga-moga tidak ada gap, terlepas dari masing-masing dari UNOR mana saja. Bagaimanapun, seorang auditor juga harus mengerti tentang engineering, logikanya seperti itu. Tetapi sebaliknya seorang engineering yang di sektor juga harus mengerti tentang fungsi auditor. Jadi kalau ilmunya sudah sama, artinya bagaimana kita berdiskusi untuk mendapatkan upaya yang lebih baik di dalam pengembangan infrastruktur, khususnya di pagi hari ini, ya, bagaimana cara penentuan program kaitannya dengan pengembangan infrastruktur wilayah betul-betul bisa maksimal. Namun terlepas dari bajunya ini adalah dari inspektorat, dari sektor, tadi ada dari Kutai Barat, Kabupaten, dan dari Provinsi Kalimantan Timur, dari Bapeda. Saya terima kasih, hanya saya menyayangkan saja ini. Yang sebenarnya secara virtual ini kita tidak dibatasi oleh ruangan dan tempat, kalau kita biasanya klasikal. Kalau klasikal biasanya kelas itu kan terbatas, paling-paling hanya 30. Tapi justru virtual ini kan bisa lebih leluasa. Karena kita tidak dibatasi oleh ruangan. Ya, di mana saja kita berada, kita bisa di mana saja, kita bisa katakan. Artinya bisa ikut. Justru inilah ilmu itu ada di mana-mana. Tergantung kitanya mau menyerap ilmu itu sebaik-baiknya dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan. Jadi mungkin kalau kaitannya berikutnya Pak Kapus dan penyelenggara, jadi kalau sudah diberikan surat tugas dari UNOR-nya, ya saya mohon atensinya,
Karena bagaimanapun secara virtual, ya, 10 orang, 20 orang, 30 orang itu sama saja. Itu kan hanya masalah adminnya saja, mungkin pengendali dari sisi tata tertib pelaksanaan. Supaya keseriusan para peserta betul-betul bisa termonitor dengan baik. Ininya ke sana. Namun terlepas dari jumlahnya, saya terima kasih Pak Maliki. Tetap semangat Pak, meskipun murid-murid Bapak ini hanya separuh dari rencana, namun kita tetap mengupayakan bagaimana yang namanya membangun sumber daya manusia. Amin. Siap Pak Kabah. Siap. Untuk ke depan bahwa pembangunan SDM ini menjadi hal yang utama, di mana tidak lama lagi kita ini sudah berhadapan pada yang namanya Renstra 2020-2024, tahun kedua kita ini ya sekarang, atau tahun ketiga, dan ini sekarang kita bertemu itu sebenarnya dalam rangka menyusun untuk tahun ketiga, 2022 maksudnya. Kemudian juga tidak lama lagi kita sudah berbicara Vision PUPR 2030, ya, dengan target-target output yang tidak kecil. Ada hunian 100% smart living, ada pemenuhan kebutuhan air baku ya, 120 meter kubik per kapita per tahun, dan juga konektivitas 99% jalan mantap. Itu yang tertulis. Belum nanti kalau kita sudah akan membangun yang namanya IKN, tugas-tugas baru dari Presiden, KSPN, yang tertuang dalam Perpres dan sebagainya. Nah ini tentunya di dalam pengembangan infrastruktur wilayah ini terkait dengan prioritas program. Apa yang menjadi prioritas? Bukan hanya sekedar dari hierarki hukumnya, dari undang-undang sampai dengan ke peraturan presiden atau Kepres. Ya, banyak sekali kan sekarang kombinasi-kombinasi, ada KSPN, ada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri baru, ya, ada Batang, Subang, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian tentunya juga melihatnya adalah secara inheren, secara kompleks, secara kebutuhan, secara keseluruhan, dan seluruh sektor. Nah, yang utama adalah infrastruktur di PUPR ini yang memfasilitasi terhadap kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya di hilirnya yang namanya membangun infrastruktur yang handal, di belakangnya itu adalah SDM yang unggul. Nah, kalau SDM-nya tidak unggul, infrastruktur yang dihasilkan seperti apa? Nah, ini ada inspektorat, nanti ujung-ujungnya banyak temuan, ya kan? Infrastrukturnya amburadul, kualitasnya jelek, kuantitasnya tidak sesuai kontrak, banyak masalah dan sebagainya. Nah ini, nah justru ini setiap kali kita mengadakan pencerahan, penambahan ilmu bagi semua yang terkait khususnya, di mana salah satu tugas BPSDM adalah membangun sumber daya manusia, implementnya salah satu di bagian ini pencerahan pada SDM bidang PUPR. Nah, bidang PUPR ini sumber daya manusianya ada di kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota. Makanya tadi di laporan ada yang hadir dari provinsi Bapeda, Provinsi Kalimantan Timur misalnya. Kemudian ada dari Kabupaten Kutai Barat misalnya. Saya lihat di sini dari Dinas Tata Ruang DIY Pak Setio Bayu Wicaksono. Ya, hadir ya. Kalau hanya numpang foto nanti ditata. Hadir Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Terima kasih. Ini atensi dari BPJN. Saya dengar tadi dari BPJN Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah DIY. Ada dari BPWS dan sebagainya. Di luar dari BPIW tentunya. Nah ini tentunya menjadi tambahan-tambahan ilmu yang menjadi kan kita bagaimana upaya BPSDM dalam membangun dan meningkatkan potensi diri dan kompetensi teknis dari masing-masing ASN.
Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya banggakan, nah tujuan dari kompetensi teknis itu sendiri dalam pengembangan infrastruktur wilayah, ya, yang pagi ini kita lakukan adalah mampu melakukan analisis dalam proses penentuan pemilihan program. Nah, itu tadi ada kombinasi aturan-aturan yang banyak sekali sekarang ini, semua ada Perpres, KSPN, KI, KEK, KEKI, ya, kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi dan industri dan sebagainya, kawasan strategis pariwisata nasional dan sebagainya. Kan banyak sekali. Nah, ini juga harus dipahami oleh semua, sehingga dalam penentuan dari hasil analisa program tentunya menjadi pertimbangan-pertimbangan selain dari tugas-tugas khusus. Kemudian juga kita ini punya nilai-nilai organisasi yang menjadi beban moral kita semua dan harus kita lakukan. I-proof, ya, punya integritas, profesional, beretika, berakhlakul karimah, visioner dan sebagainya. Ini implementasinya salah satunya di hulunya adalah dalam hal bagaimana kita merencanakan program dengan baik. Ya kan? Ini kadang-kala kita ini berbicara I-proof, ya I-proof ya I-proof, bukan I-proof ya I-proof, bukan begitu. Bagaimana menerjemahkan yang membumi I-proof itu diterapkan di dalam implementasinya. Bagaimana menentukan program, ini kaitannya kalau di pagi hari ini, bagaimana program yang prioritas, yang di dalam diri masing-masing integritasnya tinggi dan profesional, sesuai dengan hierarkinya. Ya, sehingga mempertanggungjawabkan di hulunya di dalam penentuan program berdampak seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dan bermanfaat kepada masyarakat banyak. Nah, tujuannya infrastruktur untuk siapa? Seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, tentunya amanat Undang-Undang 5 2014, PP 11 2017 dengan revisinya, ya, PP 17 2020. Nah, di dalamnya itu ada bahwa seorang ASN punya hak untuk peningkatan kualitas, potensi, dan kompetensinya di dalamnya. Kalau nggak pernah baca, nggak akan tahu. Ya, sekarang zaman sekarang mendownload aturan tidak perlu kita harus mencari hard copy-nya. Download, dibaca sambil jalan pun juga bisa. Simpan di flash disk, simpan di HP, dan sebagainya. Nah, di dalamnya itu ada salah satu pasal bahwa seorang ASN punya hak di dalam upaya peningkatan diri adalah 20 JP minimal 1 tahun. Nah, kalau sekarang kita mengadakan acara ini selama 8 hari, tadi disampaikan Ketua Panitia, sekitar 58 JP, sangat disayangkan kalau nggak ikut. Artinya kalau ikut pun juga harus mengikuti tata tertib. Bukan sekedar ikut-ikutan nampang muka, nggak aktif, kameranya nggak pernah hidup, hanya gambar. Itu juga nggak akan lulus. Karena berbicara integritas dan kejujuran. Nah, itu salah satu seperti itu. Kita menerapkan seperti itu. Dan juga dalam hal ini bagaimana memanage, kalau kami ini mempunyai tugas penerapan sistem merit. Ya, di dalam sistem merit itu bagaimana kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah tentunya. Ya, yang berpotensi dan berkompetensi serta berkinerja tinggi lah yang sebenarnya nanti suatu saat akan berprestasi. Nah, ini yang kadang-kala enak untuk dibaca, tapi kadang-kala pemahaman tidak semua sama. Tergantung dari kesadaran dan kejujuran serta keinginan dari masing-masing. Nah, sebaliknya untuk memenuhi tuntutan kompetensi di atas, ya, kami BPSD BPN juga selalu berupaya mengembangkan kompetensi ASN dan bekerja di bidang PUPR baik di tingkat pusat maupun di daerah. Makanya tadi ada peserta yang bertugas di bidang PUPR dari daerah. Yang komposisinya tentunya juga ada batasannya atau ada ancer-ancernya lah. Prioritasnya karena APBN, ya berarti teman-teman yang kolaborasi di dalam perencanaan program yang terkait, terutama khususnya Bapeda, juga sebaiknya
bisa mengikuti dengan baik, karena bagaimanapun wilayah kerjanya ada di daerah. Ya. Wilayah yang dibangun ada di daerah, di provinsi atau di kabupaten yang punya wilayah. Pusat dalam hal ini kementerian itu adalah menyusun programnya dan berkoordinasinya, termasuk penyusunan anggarannya sebagai bentuk tanggung jawab sektor, di mana menteri adalah pembantu presiden di bidangnya. Nah, kompetensi sendiri tidak hanya terbatas pada skill dan knowledge. Mestinya kita tahu itu juga tergantung kepada attitude seseorang yang memegang peranan penting. Dan juga bagaimana pembekalan setiap kali ada kegiatan yang menyangkut bahaya kepada negara atau NKRI, yaitu narkoba. Ya, pengarus utamaan gender, dan bagaimana upaya peningkatan integritas agar terlahir generasi yang mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan jujur, serta tidak melakukan KKN. Ini kita tahu semua. Dan juga Bapak Ibu sekalian, di awal tadi sudah saya singgung, sekarang ini kondisi pandemi COVID-19 kita tidak tahu akan berakhir kapan. Namun pembelajaran, pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan terus. Justru inilah BPSDM membuat terobosan-terobosan inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Dan Bapak Ibu sekalian secara tidak menyadari sudah juga mempraktekkan yang namanya bagaimana pemenuhan industri konstruksi 4.0 atau kalau kita teknologi digitalisasi 4.0. Setahun terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian bangun pagi, masuk kantor, masuk ruangan, secara tidak sadar sudah bertanya kepada kiri kanan atau temannya, hari ini ada Vicon apa tidak? Kan pasti begitu. 2 tahun lalu nggak ada cerita Vicon. Ya, ini ada hikmah di balik musibah. Kita akhir-akhir ini kita bertanya, Viconnya mana ID sama passwordnya? 2 tahun lalu mungkin kita nggak berbicara Vicon, berbicaranya hanya masalah WA, email, dan itu aja. Nah ini Bapak sekalian, makanya tadi saya singgung di awal. Kita bisa melakukan virtual ini juga terobosan-terobosan yang dilakukan teman-teman penyelenggara dalam pelaksanaan pemberian, penambahan, pencerahan, dan kemampuan untuk berupaya peningkatan potensi dan kompetensi diri. Nah, sangat disayangkan kalau ditugaskan oleh atasannya melalui surat tugas yang rencananya 30, yang hadirnya 14. Ya. Nah, ini juga mungkin perlu pembelajaran buat kita semua. Padahal virtual ini justru tidak dibatasi oleh ruangan. Kalau klasikal jelas. Termasuk juga model pembelajaran yang dilakukan. Kalau klasikal biasanya langsung tatap muka dalam satu ruangan. Nah, kita ini sampai mempelajari yang namanya asinkronos dan sinkronos. Semua peserta selama 8 hari nanti sebagian belajar mandiri. Diberikan pemateri untuk membaca dan memahami. Namanya asinkronos di tempat masing-masing di unit kerjanya. Nanti kita melakukan tatap muka secara virtual dengan para widya iswara, itu namanya sinkronos. Yang dipelajari secara sendiri mungkin yang tidak paham, kita konsistensi dan kita koordinasi sekaligus untuk pemahaman yang sama. Sehingga nanti dalam evaluasi mempunyai tingkat kelulusan yang tinggi. Selain tata tertib, kehadiran, kedisiplinan, kemampuan dari penyerapan pada saat pemberian pembelajaran, pencerahan. Nanti ada evaluasinya. Guna pentingnya bahwa seseorang itu punya standar kompetensi. Nah, inilah bentuk dari implementasi peraturan Menteri PUPR. Bapak Menteri kita sudah menerbitkan Permen PUPR nomor 7. Ya. Nah, kita yang harus melaksanakan itu semua. Nah, tentunya saya juga berharap komitmen yang tinggi dari pimpinannya. Makanya tadi saya katakan kalau SPT-nya sudah terbit, ya mohon para peserta betul-betul bisa mengikuti. Adapun kalau hari ini bersamaan dengan
adanya vaksinasi di lingkungan kementerian kita yang wajib ikut, tentunya juga toh itu ada pengaturan waktu. Nah, makanya saya katakan di dalam acara kegiatan virtual seperti ini, kita itu bisa di mana saja dan bisa kemana saja. Pembelajaran tetap jalan. Ya kan? Sambil menunggu divaksin, kita bisa buka HP, yang penting password ID-nya bisa ikut ini. Ketika penyampaian aja, mohon maaf, bisa mengikuti, pakai ini dulu, nanti akan kami sambungkan dengan ini. Nah, katakanlah yang seperti ini yang disepelekan oleh para peserta. Saya apresiasi kepada para peserta yang mengikuti, artinya mengikuti perintah atasannya untuk ikut di dalam pembelajaran ini. Tentunya manfaatnya adalah ilmu kepada masing-masing yang merupakan nilai tambah secara pribadi. Dan juga pengalaman tinggi disampaikan kepada BPIB yang telah memberikan arahan dari sisi dukungan secara penuh terhadap pelatihan ini. Namun sangat disayangkan dari teman-teman luar lain sepertinya kurang maksimum di dalam mengikuti acara ini. Kembali saya ingatkan bahwa pembangunan seutuhnya ya tetap pada sumber daya manusianya. Tidak akan pernah terwujud infrastruktur yang handal, infrastruktur PUPR, guna mewujudkan Renstra, Visium, dan Indonesia Maju 2045 tanpa adanya insan PUPR yang kompeten. Saya yakin itu. Kalau SDM-nya kita tidak unggul, bagaimana kita bisa membangun infrastruktur yang handal, yang awet, yang sesuai dengan umur rencana, yang maksimum bisa melayani, ya melayani penggunanya terutama, ya, pengguna bangunan gedung, pencipta karyaan, penyediaan perumahan, bangunan jalan jembatan, pembina marga untuk konektivitas dan pemenuhan kebutuhan untuk air sebagai kebutuhan dasar manusia 120 meter kubik per kapita per tahun. Dan dengan demikian, nah ini supaya memori kita itu sama, ya selalu kita diingatkan yang namanya I-Proof, ditambahkan berjiwa seni. Sebagai pengingat kita semua, saya coba memberikan pantun kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa ingat bahwa hari ini selama 8 hari ke depan, kita mengikuti pembelajaran bagaimana penentuan program berbasis kewilayahan, mana yang menjadi prioritas. Pantun pertama, ya, bunga kenari, buah pepaya, di ufuk fajar tumbuh bersemi. Walau pandemi masih tetap berkarya, dan sambil pelatihan, mari tingkatkan potensi dan kompetensi. Kertas surat dilipat-lipat, surat dikirim terburu-buru. Banyak ilmu yang didapat, apalagi dengan pola baru. Dan akhirnya dengan mengucap segala puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan permohonan agar pelatihan ini berjalan lancar dan baik serta memberikan manfaat kepada seluruh peserta, khususnya juga kepada saya sendiri karena saya juga selalu mengikuti kegiatan ini seperti ini, meskipun secara pasif saya mendengar, saya ikut hadir. Nah, sehingga pelatihan ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Hari ini Selasa 23 Februari 2021, latihan penentuan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 8 Makassar secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.